Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Maudhu'i Pendidikan Bapak Ahmad SPD MPD dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi gender perspektif hadis maudhu'i. Nah, makalah ini sudah kami susun, saya dan saudara Yunadi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Nah, kata gender berasal dari bahasa Inggris. Gender berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary disebutkan gender the parents disparity between men and women in values and behavior. Maksudnya bahwa gender diartikan sebagai perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa gender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu. Misalnya sifat dasar dan tingkah laku juga termasuk perbedaan dari seks, jenis kelamin secara biologis. Adapun yang dimaksud gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh, dan dibesarkan. And for your information, bahwasanya gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender juga bisa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi dan kondisi budaya. Yang pertama, saya akan membahas tentang landasan normatif. Nah, untuk landasan normatif gender ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menurut dari Al-Quran, yang kedua menurut dari hadis, yang ketiga menurut dari perundang-undangan. Nah, untuk Al-Quran sendiri ada beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan tema-tema gender. Antara lain yaitu pertama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengena. Yang kedua yaitu ada surat Quran An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Selanjutnya menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebahagiaan yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya menurut hadis, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau beragama Majusi. Selanjutnya ada hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istrinya. Selanjutnya menurut perundang-undangan, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang deskripsi hadis dan matan hadis. Yang pertama itu adalah hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan. Di sini diriwayatkan dari banyak beberapa hadis, yaitu hadis dari menurut riwayat Al-Bukhari, riwayat At-Tirmizi, riwayat An-Nasa'i, dan riwayat Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik sanad. Jalur sanad yang dipilih adalah jalur An-Nasa'i dengan perawi sebagai berikut. Jadi ada 4 perawi. Yang pertama itu ada Al-Hasan, yang kedua ada Humaid, yang ketiga ada Khalid bin Al-Haris, yang keempat ada Muhammad bin Al-Muslanna. Selanjutnya kritik matan. Nah, hadis tentang kepemimpinan perempuan. Jadi dijelaskan di dalam hadis dari hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abi Barkah tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan.
Secara tekstual, hadis tersebut tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara. Alasan-alasan yang menguatkan bahwa kaum laki-laki berhak menjadi pemimpin dan bukan pada kaum perempuan adalah pada klausa ayat. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Selanjutnya, kritik matan yang berkenaan dengan uraian di atas, tampak sekali bahwasanya kandungan hadis tadi secara tekstual sangat misoginis, dalam artian sangat menyudutkan kaum perempuan. Padahal bila hadis tersebut dipahami secara kontekstual, ternyata dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak juga memimpin sebagai kaum laki-laki. Dan dengan merujuk pada berbagai pendapat ulama, ternyata perempuan dapat saja menjadi pemimpin, termasuk menjadikan kepala negara dan kepala rumah tangga di lingkungan keluarganya. Dengan demikian, potensi untuk menjadi pemimpin sebenarnya dipunyai juga oleh kaum perempuan. Bahkan, bila kaum perempuan mempunyai kemampuan leadership dalam skala yang lebih besar dan mampu mengungguli kaum laki-laki, apa salahnya bila mereka diangkat menjadi pemimpin. Kemudian secara hadis tentang kepemimpinan perempuan. Jadi ada 3 alasan menurut Quraisy Shihab yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, yang artinya lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam surat Quran An-Nisa ayat 34. Yang kedua itu adalah hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki. Keberagamaannya pun demikian. Yang ketiga dijelaskan bahwasanya hadis yang mengatakan tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Selanjutnya, dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih diangkat sebagai pemimpin. Nah, untuk kesimpulan dari makalah yang saya paparkan ini adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad juga disohikan, tetapi pemahaman harus melalui pendekatan sosio-historis karena matan hadis ini tidak selamanya faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan Putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Dengan demikian, kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia mampu dan dapat melegitimasi dari masyarakat. Mungkin itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.